Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Muhammad Adil. Kenapa Adil? Sakit. Katanya sakit tapi dikasih apa? Sakit. Hello. Sakit apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Selain Adil ada lagi? Ada. Oke. Nanti ada sakit. Untuk mengawali pagi ini kita menyanyikan lagu nasional ya. Ada yang bisa jadi dirjen? Diana. Diana Gawati. Siapa di sini? Terima kasih. Silakan. Ya, kita menyanyikan lagu nasional ini untuk memberikan semangat. Ya, kalian perhatikan gambar ini ya. Ini gambar apa? Pasar. Di dalam gambar ini atau di dalam pasar itu ada siapa saja? Ada penjual dan pembeli. Kegiatan apa yang mereka lakukan? Jual beli, ya kan? Jual beli. Berarti ada yang menjual, ada yang beli. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti kalian akan menyimak sebuah video. Nah, dari video itu kalian akan menemukan solusi atau mencari solusi bagaimana upaya Anda jika Anda sebagai konsumen atau sebagai produsen ya. Jadi kalian itu akan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian ya, jadi kita masuk di bab baru lagi, terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah melakukan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan konsep-konsep permintaan dan penawaran dan terbentuknya keseimbangan pasar. Kemudian yang kedua, setelah mencari referensi di buku dan internet, siswa mampu menganalisis latar belakang terjadinya kenaikan dan penurunan harga pasar dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan guru, siswa mampu menganalisis proses terbentuknya harga keseimbangan pasar dengan tepat. Kemudian untuk keterampilannya, setelah menyelesaikan kasus DLKPD, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar dengan lisan dan tulisan. Nah, untuk materi yang
permintaan adalah jumlah barang dan atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Nah, permintaan ini timbul saat konsumen menginginkan barang atau jasa sesuai dengan daya beli. Contoh permintaan kalian di sekolah itu seperti apa? Misalnya apa? Beli nasi kuning. Membeli Nasi nasi kuning. kuning. Kalau misalnya uangnya kalian 20.000, kira-kira permintaan atau keinginan kalian apa saja sih di sekolah ini? Apa yang kalian ingin beli? Misalnya kalau kalian punya uang jajan 20.000. Ais. Ais lain. Snack. Terus apa lagi? Bakso. Bakso. Ada penjual bakso di sini? Ada. Ada. Ya. Cukup dengan uang 20.000? Cukup. Berarti kalau misalnya semakin banyak uang jajan kalian, semakin banyak dong yang kalian inginkan. Ya. Berarti semakin apa? Semakin banyak permintaan dari kalian. Bagaimana kalau uangnya sedikit? Misalnya uang jajan kalian ini 5.000. Berarti apa? Kalau dihubungkan dengan permintaan. Permintaan? Permintaannya juga kan? Banyak? Kenapa? Karena diskonnya lebih besar, berarti murah. Apa kaitannya dengan permintaan? Kalau harganya murah, permintaan akan kalau harganya murah. Oke, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Ada harga barang itu sendiri. Nah, bagaimana itu kalau harga barang itu sendiri? Makin mahal, ya? Semakin mahal. Oke, sebaliknya kalau harganya murah, semakin banyak satu barang, maka semakin banyak barang yang diminta. ya, jadi kalau misalnya harga barang itu sendiri semakin mahal harga barang itu, maka jumlah permintaannya akan sedikit. Tapi kalau harganya itu murah, maka permintaannya itu akan Semakin banyak. meningkat atau banyak. Kemudian harga barang lain yang berkaitan seperti apa itu? Seperti apa? Harga barang lain yang berkaitan. Misalnya nih, kalau di Pertamina nggak ada bensin atau nggak ada Pertalite, kira-kira kalian mau isi bensin pakai apa? Ya? Kalian beralih di eceran. Berarti permintaan di eceran itu akan meningkat karena sebagai pengganti barang yang tidak ada di Pertamina. Itu maksudnya. Kemudian tingkat pendapatan per kapita. Bagaimana tadi kalau kalian punya uang banyak? Ya? Permintaan akan meningkat. Kalau pendapatannya kalian sedikit, permintaannya akan berkurang. Kalau selera, misalnya di sini rata-rata suku laki ya kan, permintaan akan sagu pasti lebih banyak dibanding dengan apa? Kampus ya, apa sih namanya? Kampus yang dari ubi itu, ya kan? Karena mereka nggak terlalu doyan yang namanya itu. Mereka doyan yang namanya sagu. Kemudian jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk itu semakin banyak di suatu wilayah, maka jumlah permintaan suatu barang itu di suatu wilayah itu juga akan banyak. Kemudian perkiraan harga pada masa datang. Seperti apa itu? Perkiraan harga pada masa datang. Gimana? Bu, seperti Ya? menawarkan barang-barang pada naik harga. Nah, terus jenis permintaan
ini ada yang menurut subjek, ada yang menurut daya beli. Menurut subjeknya itu permintaan individu sama permintaan kolektif. Kalau permintaan individu seperti apa contohnya? Permintaan individu. Kalau yang kolektif apa? Permintaan kelompok atau permintaan orang banyak. Kemudian menurut daya beli ada permintaan efektif, ada permintaan absolut, ada permintaan potensial. Yang efektif ini adalah permintaan yang disertai dengan daya beli. Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana? Yang disertai dengan daya beli. Misalnya nih, siapa? Ada yang bisa contohkan? Ada yang bisa contohkan? Gimana tuh? Oke. Misalnya nih, kalian punya uang 20.000. Kalian menginginkan nasi kuning, perut kalian ini lapar, ya kan? Nah, permintaan efektif ini kalian langsung membeli nasi kuning itu dengan uang kalian. Karena permintaan efektif adalah permintaan yang disertai dengan daya beli. Berarti kalian mempunyai kemampuan untuk membayar nasi kuning itu, sehingga kalian bisa makan nasi kuning itu. Ya, itu yang dimaksud dengan permintaan efektif, permintaan yang disertai daya beli. Kalian jadi membeli nasi kuning itu untuk memenuhi kebutuhan perut kalian. Ya. Kemudian yang kedua, permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai daya beli. Maksudnya bagaimana? Kalau tadi yang disertai daya beli, kalian langsung mengeluarkan uang untuk membayar nasi kuning itu. Kalau permintaan yang tidak disertai daya beli, gimana? Mengutang. Kenapa? Uangnya tidak ada. Iya, bisa. Uangnya tidak ada, tapi bagaimana itu? Kalau uangnya tidak ada, uangnya kurang. Uangnya kurang. Ya, uangnya kurang sehingga kalian menginginkan nasi kuning itu, tapi kalian menunda. Ya, kalian menunda. Kemudian ada permintaan potensial. Permintaan potensial ada permintaan yang disertai daya beli tetapi belum melakukan pembelian. Nah, kalian punya uang 20.000. Kalian mau makan nasi kuning, tapi jamnya sudah mau masuk, gitu. Jam pelajaran sudah mau masuk. Kalian ingin membeli nasi kuning itu makan pada saat itu, tetapi jam itu sudah masuk, terus jam pelajaran sudah mau mulai, sehingga kalian juga menunda. Tapi kalian punya uang untuk bayar itu, gitu. Kalau yang absolut tadi, kalian tidak mempunyai dana untuk membeli itu. Kalau yang potensial, kalian punya dana, tapi waktunya tidak ada. Misalnya, waktunya tidak ada karena kalian harus masuk di kelas itu. Kemudian lanjut. Nah, hukum permintaan bagaimana tadi? Kalau harga naik, jika harga naik, permintaan akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, permintaan akan naik. Nah, lanjut. Kurva permintaan. Sesuai dengan hukum permintaan tadi, jika harga naik, permintaan akan turun. Jika harga turun, permintaan akan naik. Maka kurvanya akan bergerak dari apa ya? Dari atas ke bawah. Perhatikan, di sini permintaannya 150 biji terhadap harga 30.000. Harganya mahal, paling tinggi. Ketika harganya 10.000, permintaannya akan banyak. 250 dibanding dengan yang ini. Yang 150 ketika harganya 30.000. Itu kurvanya. Jadi bergeraknya dari atas ke bawah. Lanjut. Apa sih penawaran itu? Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kalau permintaan dilakukan oleh konsumen, kalau penawaran dilakukan oleh produsen. Nah, menurut subjeknya penawaran dibedakan menjadi individu dan penawaran kolektif. Kalau penawaran individu berarti hanya satu produsen, kalau kolektif berarti banyak produsennya yang menawarkan barang itu. Lanjut, faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada harga barang itu sendiri. Bagaimana tentang harga barang itu sendiri?
dan harga. Ya, kalau misalnya tadi permintaan harganya murah, permintaannya banyak, ya kan? Ya. Kalau penawaran bagaimana? Kalau harganya murah, penawarannya akan sedikit. Untuk apa dia jual harga murah? Ya kan? Ya. Nah, tujuan perusahaan atau tujuan produsen adalah mencari keuntungan sebanyak banyaknya. Ya. Kalau harganya murah, ngapain dia jual? Ya kan? Ya. Kalau harganya mahal di pasaran, pasti dia akan menawarkan lebih banyak produknya. Ya. Kemudian harga barang lain yang berkaitan. Gimana? Hampir sama dengan yang saya tadi. Kemudian harga faktor produksi. Harga faktor produksinya, kalau untuk memproduksi barang itu pasti dibutuhkan faktor-faktor produksi, entah itu bahan, entah itu perawatan. Kalau misalnya bahannya mahal, bagaimana? Ya, kalau misalnya bahannya mahal untuk memproduksi misalnya roti, bahan terigu atau bahan mentega itu mahal, otomatis kapasitas produksinya juga akan berkurang. Karena dia akan kalau dia tetap memproduksi banyak dengan harga produksi yang mahal, otomatis keuntungan yang dia dapatkan juga akan sedikit, akan menurun. Ya. Kemudian lanjut, teknologi produksi. Teknologi ini berkaitan dengan mesin-mesin yang digunakan. Kalau misalnya mesinnya canggih, otomatis produksinya akan banyak. Kemudian jumlah produsen. Jumlah produsen ini juga akan mempengaruhi penawaran. Misalnya di pasar ada penjual beras, tapi kan bukan cuma 1-2 orang kan penjual beras di pasar, pasti banyak, ya kan? Maka penawaran beras itu juga akan mengikuti jumlah produsennya atau jumlah penjual beras itu. Ya, kalau produsennya atau penjualnya cuma 1 penjual yang tawarkan beras, berarti cuma 1 ini saja penawarannya. Kalau penjualnya atau produsennya 10, berarti ada 10 penawaran. Ya, kemudian lanjut ke tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan? Mendapatkan keuntungan. Mencari atau mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Oke, lanjut di hukum penawaran. Hukum penawaran, jika harga barang naik, maka penawarannya akan naik. Jika penawarannya atau harganya turun, penawarannya akan turun. Lanjut di kurva penawaran. Nah, kalau tadi kurva permintaan dari atas ke bawah, sekarang kalau kurva penawaran dari bawah ke atas. Seperti hukum penawarannya tadi, jika harganya naik atau mahal, maka penawarannya akan naik. Nah, kita lihat penawarannya harganya 30.000, harga yang paling mahal, maka penawarannya akan banyak. Berbeda dengan harga yang 10.000, jumlah yang ditawarkan itu sedikit, maka dia pergerakannya dari bawah dari bawah kanan ke atas kiri. Kalau kalian lihat berarti dari bawah kiri ke atas kanan. Ya, seperti ini ya bedanya. Kemudian, nah, bagaimana terbentuknya harga pasar? Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat transaksi. Harga pasar sering disebut juga harga keseimbangan pasar. Harga pasar terbentuk ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya, kalian pergi di pasar nih, kalian lihat ikan, harga 1 kilonya itu misalnya 40.000. Kalian tawar, bisa nggak saya beli ikan ini harganya 35 1 kilo? Terus diiyakan, produsennya atau penjualnya boleh 35.000. Berarti sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Harga 35.000 per 1 kilo. Itulah yang dinamakan harga pasar atau harga keseimbangan. Ini kurvanya. Jadi ketika permintaan
Di mana ketika keseimbangan ini merupakan harga yang terbentuk antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Oke, lanjut. Ya, kita simak video ini lagi. Sejak 2 minggu terakhir, harga cabai rawit merah di pasar tradisional Kranggot, Kota Cilegon telah menyentuh angka Rp120.000 per kilogram. Naik 2 kali lipat dari harga aslinya. Kenaikan harga cabai ini disebabkan kurangnya pasokan dari petani akibat cuaca buruk yang melanda wilayah Indonesia. Di pasar tradisional Grogol, Jakarta Barat, kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Harga rawit merah terpantau telah mencapai Rp130.000 per kilogramnya, dari harga awal Rp30.000. Cabai merah keriting naik jadi Rp70.000 dari sebelumnya sekitar Rp30.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau mencapai Rp80.000 dari harga sebelumnya yang hanya Rp30.000 per kilogram. Mahalnya harga cabai ini pun membuat banyak pembeli menjerit. Ya, sekarang apa-apa makan sih. Udah keadaan gimana? Cari kerja ya susah. Tanggapan pada naik semua, jadi bingung belanjanya. Rendahnya produksi cabai dalam negeri membuat pasokan di pasar tak bisa memenuhi tingginya permintaan masyarakat. Kurangnya pasokan cabai saat ini merupakan imbas dari kerugian besar yang dialami petani cabai beberapa. Simak dari video itu. Harga cabai mahal. Harga cabai ya Mahal. akibat apa tadi? Cuaca buruk. Nah, ibu akan membagi kelompok kalian, ya. Kalian akan mendiskusikan atau memberikan solusi dari video masalah cabai tadi, ya Bu? Ya. Kelompoknya ini, Ibu sudah bagi kelompok. Sudah terlihat nama-namanya? Sudah. Silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. KPD-nya di situ ada langkah kegiatan, ada kegiatan 1, ada kegiatan 2. Jadi untuk kegiatan 1 kalian jawab dulu pertanyaan yang ada di sini, ya. Kalian tuliskan di KPD, kemudian tuliskan juga jawaban kalian di kertas manila itu, kemudian bisa kalian tonton lagi yang tadi yang saya putar ya, ini linknya sudah ada. Bisa kalian tonton, kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di kolom-kolom ini. Jika kamu sebagai konsumen atau pembeli, solusi apa yang bisa kamu berikan ya atas kenaikan cabai tadi. Kemudian jika kamu sebagai produsen atau penjual cabai, solusi apa yang bisa kalian berikan agar cabai yang kamu pasarkan tetap laku dan menguntungkan di saat harga cabai itu naik. Nah, untuk yang kegiatan 3 ini nanti, jadi batasnya sampai kegiatan 2 saja yang kalian kerjakan dulu ya. Oke.
dapat menutupi modal
Bagaimana? Sudah selesai semua? Selesai. Ambil lot untuk presentasi. Kelompok 4. Oh, 1. Bilang kelompok 1. Mana kelompok 1? Silakan presentasi. Akan memaparkan hasil dari studi kami tentang permintaan, pengeluaran, dan harga keseimbangan. Penjelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya persilakan menjelaskan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu warga dan waktu tertentu. Terus selanjutnya penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Terus harga pasar terbentuk karena adanya kekuatan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran akan berada dalam keseimbangan pada warga pasar bila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Solusi yang dapat dilakukan jika kami menjadi produsen cabai yaitu menaikkan harga cabai untuk menutupi jumlah modal yang telah kami keluarkan, atau bahkan kami bisa membuat cabai siap edar dengan memasukkan cabai yang cukup sedikit sehingga kami dapat mematok harga yang tetap sesuai dengan harga cabai saat ini atau sesuai dengan modal yang telah kami keluarkan. Jika kami sebagai produsen penjualan cabai hal yang akan kami lakukan agar cabai yang kami pasarkan tetap laku dan
menguntungkan di saat harga cabai semakin naik, yaitu kami akan menaikkan harga cabai dan harga sebelumnya. Itulah tadi hasil dari diskusi kami. Kami akan masuk dalam sesi tanya jawab. Ada yang mau mulai? Tidak. Baik, jika tidak ada, sekian dari kami akan pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keempat. Ya, silakan. Mana kelompok empat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pencarian kami tentang permintaan dan penawaran. Saya persilahkan teman saya atas nama Rina Juliana membacakan hasil pencarian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Juliana. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dalam waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan memberikan solusi dari cabai yang melambung naik di pasar. Solusi pertama, jika kami sebagai produsen atau penjual cabai, solusi yang akan kami gunakan untuk tetap mendapatkan keuntungan di saat harga cabai merangkak naik, yaitu kami tetap menjualnya, tapi dengan cara memasak minyak cabai dari rumah sebelum diperjualbelikan, sehingga dapat mengurangi porsi cabai yang akan dijual nanti. Cara terakhir yaitu dengan mendatangi langsung petani pemilik cabai itu untuk menekankan harga. Dan jika kami sebagai konsumen atau pembeli cabai, solusi yang kami gunakan yaitu tetap membeli cabai tersebut, tapi dengan cara mengurangi pembeli cabai. Misal sebelum harga naik kami membeli cabai sekitar 1 kilogram. Namun karena cabai sekarang melambung naik, kami mengurangi membeli cabai tersebut sekitar 1/2 kilogram atau bahkan hanya 1 liter. Cara kedua, mengurangi konsumsi cabai, dan cara ketiga yaitu dengan membuka lahan dengan menanam cabai lahan milik sendiri. Nah, itulah tadi hasil pencarian kami. Mungkin dari kelompok lain masih belum memahaminya. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya? Ya, ada. Kalau tidak ada, Jika tidak ada, maka saya akan menutup presentasi ini dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitamin kita. Kelompok berapa? Kelompok 3. Mana kelompok terakhir? Kami dari kelompok 3 akan menunjukkan hasil pencarian kami tentang harga cabai rawit pasar. Dan silakan teman saya memastikan untuk menanyakan hasil pencarian kami. Pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Kemudian pengertian penawaran. Penawaran adalah sebuah keseluruhan jumlah barang yang tersedia
ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Kemudian kami akan membacakan solusi. Pertama adalah jika saya sebagai konsumen atau pembeli cabai, cara saya mensiasati untuk dapat terus mengonsumsi cabai di saat harga cabai melambung naik adalah dengan membeli cabai bubuk atau kemasan cabai yang siap saji serta menanam sendiri cabai di sekitar rumah. Yang kedua, jika saya sebagai produsen, solusi yang dapat saya berikan agar cabai yang saya pasarkan tetap laku dan menguntungkan di saat harga cabai semakin naik, yaitu saya menggunakan cara pencampuran. Maksud dari cara ini adalah saya akan mencampurkan cabai merah serta cabai hijau, namun saya tetap harus menyesuaikan harga agar harga minat pembeli juga bertambah. Karena setelah tadi hasil dari kami sampai dari kelompok lain ada gimana kelompok lain? Tidak ada yang menambahkan? Jika tidak ada silakan. Sekian dari kelompok kami. Saya isi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan membacakan hasil pencarian kami mengenai harga cabai yang semakin hari semakin naik. Pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu permintaan dan penawaran. Akan dijelaskan oleh teman saya. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Harga pasar terbentuk pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jika kami sebagai konsumen atau pembeli cabai yang kami lakukan agar tetap bisa mengonsumsi cabai saat harga cabai melambung naik, yaitu dengan tetap memilih cabai namun dengan jumlah yang lebih sedikit dari sebelumnya, atau kami akan mengonsumsi cabai kering yang telah dihaluskan. Sedangkan cara yang terakhir, kami dapat membuka lahan agar dapat menanam cabai sendiri. Yang kedua, jika kami sebagai produsen atau penjual cabai yang saat ini sedang merangkap naik, kemungkinan hal yang akan kami lakukan agar tetap mendapatkan keuntungan adalah seperti menjual cabai dengan harga yang kira-kira dapat menutupi modal yang kami keluarkan, atau kami akan mendatangi pemasok atau petani cabai untuk bernegosiasi mengenai harga cabai agar kami maupun pemasok atau petani cabai tetap mendapatkan keuntungan. Itulah tadi yang dijelaskan teman kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin dipahami? Ya, siapa tahu ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Siapa? Ya, silakan berdiri. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menambahkan sedikit dari paparan kelompok 2. Bahwa produsen juga bisa menggunakan cara campuran, yaitu dengan cara mencampurkan cabai merah serta cabai hijau. Namun hal tersebut harus tetap disesuaikan supaya masyarakat juga tetap berminat membeli. Itu saja saran dari saya. Saya mungkin yang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 2? Diterima atau gimana? Terima. Diterima sarannya
atau gimana? 5. Ya. Bagaimana, ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada silakan ditutup. Baiklah, kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bos. Kita sudah mempresentasikan hasilnya bagus-bagus ya, luar biasa. Kasih aplaus kita semua. Dari solusi yang saya buat tadi, ada yang memberikan solusi menanam di lahan sendiri, ya. Ada yang apa tadi? Mencampur antara cabai merah sama cabai yang masih hijau, ya. Kemudian ada lagi yang dikasih kemas-kemasan kecil ya, ditekan-tekan memang supaya pembeli itu minat dengan harga yang murah, ya. Kemudian kita akan melakukan tes ya, post tes. Kenapa? Tapi saya salut bagi semua yang telah tampil di sini, luar biasa keberaniannya. Cuman tolong diperhatikan lagi kalau presentasi itu jangan malu-malu ya. Ya, Jadi Bu. lain kali kalau presentasi kedua kali yang maksudnya yang nanti jangan malu-malu ya, jangan baku dorong-dorong kamu ini jangan. Ya, Bu. Jadi harus tegas ya. Ya, Bu. Oke, silakan dibuka HP-nya, kita post tes. Oke, saya sudah mulai ya, silakan dikerjakan. Silakan, Ferdiansa sudah masuk, Fizli, Anissa, Lina, Mary, Amin, Andriansa, Melisran, Andriansa, Claudia, Rosa. Silakan, siapa lagi? Mungkin begini. Ya, kau admin. Siapa admin? Berarti bukan saya. Ferdiansa, Anissa Mutiara, Bruno Sigit, Amin baru satu ya. Masuk nih. Yang juara 1, 2, 3 nanti saya kasih hadiah. Nanti setelah saya gajian. Juara apa bro? Juara apa? Juara kuis.
Claudia yang pertama. Yang kedua Ferdiansa. Masih Claudia yang memimpin. Yang kedua siapa nih? Tidak ada namanya. Andriansa kedua, Rosa ketiga. Claudia masih menunggu. Selesai nih?
Kalau diulang semua. Oke, cukup ya prosesnya saya pilih. Andriansa, Claudia, Vicky. Asik. Asik sekali. Mana Andriansa? Itu di pejabat itu. Iya. Biar 1, 2, 3 dia tertulis. Andriansa 80%, Claudia 80%, Vicky juga 80%, tapi apa namanya Andriansa ini belum ada salahnya. Claudia sudah ada salahnya, Vicky belum selesai. Peringkat keempat Ferdiansa 5, Isran 6, Rosa 7, Anissa, Tiara 8, Ani 9, Mary 10, Anissa Bahar 11, Ferdiansa, kemudian Rina Juliana, Afrina Jadi yang peringkat pertama tadi ada Andriansa, Claudia, dan Vicky. Yang juara 1, 2, 3 nanti ya. Oke. Semoga saya cepat gajian dari Pak Joni. Ayo Ji, boleh absen. Oke, lanjut. Tadi kalian sudah melakukan post test. Sekarang kita menyimpulkan siapa yang bisa kasih kesimpulan. Silakan angkat tangan. Dari materi yang telah kita pelajari, silakan Isran, berdiri Isran. Ya. Apa Isran? Dari hasil pembelajaran tadi dapat saya simpulkan bahwa semakin rendah harga nilai barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Sebaliknya, semakin mahal suatu barang, maka semakin sedikit barang yang diminta. Pengertian apa itu? Permintaan. Oke, silakan tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Siapa? Siapa yang bisa menyebutkan lagi? Siapa? Ya, silakan Elsa. Tadi pembicaraan kali ini dapat saya simpulkan adalah permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkatan. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkatan. Oke, ada lagi yang bisa menyebut? Ya, silakan. Dapat saya simpulkan dalam pembelajaran hari ini bahwa permintaan ini jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Sebaliknya bahwa
jumlah yang ditawarkan, jumlah harga barang yang ditawarkan turun, maka jumlah penawaran gue menurun. Ya, jika harga barang naik, jumlah penawaran bagaimana? Jumlah penawarannya kalau harganya naik, penawarannya bagaimana? Naik. Naik apa turun? Naik. Kalau harganya turun, penawarannya juga ikut turun. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini bahwa harga pasar terbentuk pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, harga pasar atau harga keseimbangan terbentuk ketika apa? Jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Apa? Jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Kalau hukum permintaan apa bagaimana? Kalau harga naik, permintaan Naik. permintaan turun. Turun apa naik? Turun. Ulang, Pi. Permintaan bunyinya bagaimana? Jika harga naik, permintaan turun. Apa? Kalau harganya rendah, murah, maka permintaannya bagaimana? Naik. Oke. Jadi Ibu hanya menginfokan untuk yang tidak aktif dalam diskusi, lain kali tolonglah aktif ya. Jangan cuma kerjanya main HP atau apa. Kalian juga ikut berdiskusi, saling sharing ya sama teman-temannya biar ikut aktif. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya, pada pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari materi tentang inelastis atau elastisitas, ya, elastisitas penawaran dan elastisitas permintaan. Jadi kalian cari lagi materinya di buku, bisa cari di internet atau di perpustakaan, kalian baca-baca, nanti ada post test, ada aktivitasnya. Kemudian untuk tugasnya kalian di rumah, coba lihat di LKPD-nya halaman terakhir. Di LKPD di kegiatan 3. LKPD kegiatan 3 ada di situ 4 soal. Ya, bisa kalian kerjakan di rumah di kertas lembar ya. Nanti minggu depan dikumpul ke saya. Bisa? Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Saya cukupkan untuk silakan ketua kelas dipimpin doa. Siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita pulang, masa kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam.